Jangan menyepelekan, karena dia sudah disejajarkan Allah dengan langit dan bumi. Siapa itu? Pasangan hidup kita. Banyak orang mengecilkan pasangan. Bang, abang dulu jumpa kakak di mana? Kami ditangkap Satpol PP. Ibu dulu ketemu bapak gimana? Kebetulan saya ke Jakarta, lalu kemudian menunggu bis Damri di airport Cengkareng. Tahu-tahu nampak saya perempuan bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya antarkan, kenalan, itulah nikahlah dengan dia. Menyepelekan pasangan. Maka setelah mengkaji ayat ini, ketika ditanya orang, itu siapa yang di tengah? Bapak, adik-adik akan memberikan jawaban. Itu yang di samping kamu itu siapa? Dialah yang lebih besar daripada langit dan bumi. Bukan menyepelekan pasangan. Ketika ditanya orang, itu kawan kamu yang kamu bawa undangan itu siapa? Dialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Inilah makna ayat ini. Apa maknanya? Memuliakan pasangan, tidak menyepelekan pasangan. Apa bukti bahwa pasangan ini tanda kebesaran Allah? Banyak orang yang berharap, tapi banyak yang tak berjumpa. Makanya kata orang tua-tua, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berjanji dengan seseorang sebulan yang lalu, Pak Ustadz, saya mau menikahkan anak perempuan saya yang paling kecil. Saya akan menjadi walinya. Saya ingin Pak Ustadz memberikan tausiah di hari yang bahagia itu. Bisakah Bapak memberikannya pada tanggal 7 Sya'ban hari Sabtu jam 8 pagi? Insya Allah saya datang. Datang saya tadi pagi. Mana Bapak yang mengundang saya? Menangis anaknya. Kenapa? Di ruang ICU. I see you, you don't see me. ICU itu artinya saya bisa menengok kamu, kita menengok dia, dia tak bisa menengok kita. Kita lambaikan tangan, Pak, ini Ustaz Abdul Somad. Not responding. Tak respon. Apa maknanya? Pertemuan yang kita rencanakan 99,9% saya yakin saya akan jumpa. Tidak, kata Allah, tak jumpa. Tapi anak gadisnya yang kata orang tak mungkin berjumpa, dipertemukan tadi pagi, sudah diakadkan jadi. Apa maknanya? Wa min ayati, tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu orang mau diajak oleh Allah lewat ayat ini mendudukkan pernikahan, bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah, dan perempuan yang duduk di sebelahnya itu adalah bagian tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan terjebak pada pasangan palsu. Pasangan palsu. Say no to pacaran. Banyak yang sanggup mengatakan say no to drug. Untuk tak mabuk bisa, mabuk tidak, tapi pacaran ya. Itulah mengapa dalam ayat itu disebut inna salata tanha anil fahsya. Fahsya itu tak baik, mungkar pun tak baik. Tapi mengapa yang tak baik itu dibagi dua? Satu fahsya, satu mungkar. Apa bedanya? Fahsya itu tak baik, tapi terkait dengan seks, berkaitan dengan seks. Sedangkan mungkar itu tak ada kait-mengait dengan seks. Apa maknanya? Memang orang itu bagi dua. Ada orangnya minum tua tidak, main gaple tidak, yang lain-lain tidak, tapi gatal. Ini fahsya. Sebaliknya pula, ada yang bisa dia mengamankan yang satu nih, orangnya setia, tapi pelit, kikir, minum tua, mabuk, judi. Nah ini jadi jenis kenakalan itu dua. Makanya jangan heran tertangkap orangnya baik, santun, wajahnya lembut, tapi melakukan pelecehan seksual, dia kena pada pasal fahsya. Fahsya, mungkarnya dia tak kena, tapi fahsyanya dia kena. Orang salat itu dua-dua terhindar, satu fahsya, satu mungkar. Kalau sudah salat tapi fahsya tak juga berhenti, berarti ada, kalau bahasa kampungnya, something wrong. Ada yang tak betul dengan keyakinannya, ada yang tak benar dengan ilmunya. Nah, jadi pasangan memang betul, tapi jangan terjebak pada pasangan palsu. Setiap laki-laki perempuan berjumpa, maka ada yang ketiganya itu syaitan. Nah, coba tengok gambar tu, syaitan. Apakah betul syaitan itu bertanduk? Wallahu alam, saya belum pernah jumpa lagi. Maka harus berani. Setelah kajian ini harus berani mengatakan apa yang mesti dikatakan. Yang pertama, say no. Yang kedua,
buanglah pacar pada tempatnya. Tak ada waktu untuk pacaran. Itu pasangan palsu semua. Saya pulang dari tausiah, saya hidupkan radio, saya dengar kebetulan yang menyampaikan itu seorang perempuan pakar psikologi, nilainya titelnya master. Kata dia di situ, ini tak ada kait-mengait dengan kajian agama. Kata dia, kesetiaan, kelembutan, janji-janji yang diobral orang saat pacaran semuanya bohong, semuanya palsu. Kalau mau asli maka dia mesti diajak kontrak. Apa itu kontrak yang pasti? Yaitu pernikahan. Perempuan yang menghabiskan waktunya untuk ini, perempuan seperti buah timun, laki-laki seperti buah durian. Dalam posisi apapun timun tak pernah beruntung. Di atas luka, di bawah bonyok, di samping hancur, tak pernah untung. Oleh sebab itu, kalau begitu kami laki-laki untung Pak Ustaz. Di akhirat tetap mendapatkan azab Allah SWT. Belum lagi azab dunia, boleh jadi nanti anaknya pula diberlakukan orang tak baik. Oleh sebab itu mesti berani menghilangkan pasangan palsu. Ini kekeliruan yang mesti diluruskan. Ada sebagian orang mengatakan, saya tak mau menikah. Kenapa? Kalau sudah menikah, game is over. Habis permainan, tak ada lagi canda gurau, tak ada lagi tertawa, tak ada lagi. Siapa bilang? Buktinya orang-orang tua-tua kita, datuk nenek kita masih bisa bersenda gurau, masih bisa ketawa-ketawa. Kalau tak percaya, adik-adik tanyalah kepada bapak yang jam terbang pernikahannya sudah seperti pilot pesawat Sukhoi 5.000 jam. Tanyalah, mereka masih tetap senda gurau, masih tetap tertawa. Saya pergi ke Makkah musim haji, kebetulan saya jadi petugas haji. Jadi petugas haji, jadi ada orang Indonesia tapi lahir di Makkah. Kenalan, kata dia, saya aslinya orang Indonesia tapi sudah 200 tahun ke belakang datuk saya, nenek saya sudah di Makkah. Lalu saya pun diajak bertamu ke rumahnya, saya pun datang. Umurnya lebih kurang 70 tahun. Dia dengan istrinya. Sebentar-sebentar istrinya ngangkat HP. Sebentar ngangkat HP. Saya heran, kenapa istrinya ngangkat HP? Saya duduk sini, dia di sini, istrinya di situ. Rupanya dia miss call istrinya pakai nomor lain. Umur 70 masih tetap bermain bercanda. Miss call. Jadi siapa bilang habis pernikahan selesai? Tidak. Itu hanya jebakan syaitan. Orang-orang mengatakan habis nikah tak ada masa pacaran sebelum indah. Siapa bilang? Tidak. Ini yang digambarkan orang barat, evolution of marriage. Pertama kasih bunga, baru kemudian menikah. Habis itu menjadi anggota ikatan suami takut istri. Ini pakai cambuk. Ini tak betul, ini salah. Maka pemahaman seperti ini mesti diluruskan. Bagaimana meluruskan? Jangan tangkap pemahaman sendiri, simpulkan sendiri, lalu pikirkan sendiri, lalu ambil pelajaran sendiri. Salah, itu menyesatkan. Kalau kita ragu tentang sesuatu, internet baik, banyak maklumat. Tapi kalau ada yang meragukan, kita mesti tanya pada orang yang paham. Tanya orang yang sudah menikah, Pak, Bu, apa betul kalau begini? Oh, tidak selamanya betul, informasi itu salah, maka dia luruskan. Kalau kita tak memberikan ruang waktu untuk meluruskan kekeliruan terhadap diri kita sendiri, siapa yang lagi meluruskan? Itulah ungkapan ulama tasawuf, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu mesti luruskan. Maklumat kita banyak dapat dari internet, YouTube, video, MP3, semua dapat. Tapi dapatkah kita berdialog, tanya jawab dengan mereka? Tidak. Karena dia sifatnya monolog, bukan dialog. Maka kita perlu berdialog. Ada tanya jawab. Datangkan, tanya kepada ustaz, tanya kepada orang yang punya pengalaman. Khusus masalah pernikahan, dia bukan teori. Maka kita datang pada orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman. Tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, jamaah kita. Nah, ini semua adalah ruang konsultasi yang tak terbatas. Lanjutkan efek dari perbuatan zina. Banyak orang menganggap, zina kan bisa tobat. Habis tobat kan selesai. Pintu tobat kan belum tertutup lagi. Ini perlu diluruskan. Saya kutip dari Fatwa Azhar juz 10 halaman 92. Jumhurul fuqaha, menurut mayoritas ahli fiqih, zina la yusbit bihi nasabul walad. Anak yang lahir dari perbuatan zina tak dapat dinisbatkan ke bapaknya. Menikah dari hasil perbuatan zina, namanya MBA, married by accident. 3 bulan hamil,
lalu nikah. Setelah nikah 6 bulan lahir. Ternyata bukan padi saja yang instan. Dulu padi setahun sekali panen, sekarang bisa dua kali. Ternyata manusia pun bisa juga instan. 6 bulan lahir. Ternyata DP-nya sebelum akad nikah. Nah, lalu lahirlah anak. Dinisbatkan anak itu ke bapaknya. Menurut jumhur ulama tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Lalu orang mengatakan, ini anak saya sudah bawa ke Singapura, tes DNA kami sama. Dalam Islam DNA tak menetapkan nasab. Nasab itu ditetapkan berdasarkan akad nikah. Aku terima nikah si fulan binti fulan dengan mahar sekian tunai. Itulah yang menyebabkan nikah itu sah, bukan karena nasab. Oleh sebab itu, lahir anak tak boleh dinisbatkan ke dia. Lalu kemudian malu kalau tak dinisbatkan, karena aslinya dinisbatkan dia ke Abdullah fulan. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti Abdullah, anak hamba Allah. Yang penting pakai salah satu asmaul husna. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Ya, asal jangan Abdul Somad aja. Nah, itu boleh. Bukan dia. Yang kedua, kalau anak itu lahir perempuan, nanti umur 20-25 dia mau menikah, siapa walinya? Banyak orang berani mewalikan. Diwalikannya anak itu karena dia anggap anak dia, maka perzinahan tak dapat menetapkan nasab. Itu bukan anak dia. Siapa yang mestinya mewalikan? Man la as-sultanu waliyun man la waliyalahu. Sultan, wali, hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Oleh sebab itu, dua kesalahan dia. Pertama, karena mau buat akte dinisbatkannya anak itu kedua. Yang kedua, dibuatkan pula perwaliannya dia yang mewalikan. Maka seumur hidup dalam kesalahan. Di mana pokok pangkal kesalahan ini? Dari satu, zina. Jadi zina bukan hal sepele. Dia akan turun temurun, akan mengalir, akan berjangkit kepada generasi yang berikutnya. Maka berdasarkan ini, sampai-sampai na'udzubillah, saya ketika membaca ini na'udzubillah, apa kata dia? Yajuzu lizani ayyatazawwaj minal binti. Si laki-laki yang berzina dengan perempuan itu, lalu perempuan itu melahirkan anak, nanti setelah 20 tahun dia boleh menikah dengan anaknya itu. Bayangkan. Oleh sebab itu, maka perzinahan bukan hal sepele, karena dia berdampak, berefek kepada kehidupan yang selanjutnya. Kita sudah bertaubat, taubat nasuha, lalu hati bersih, datang orang minta anak gadis kita mau nikahkan dia, kita mau nengok dia bersanding, kita mau bahagia bersama dia, tapi hukum melarang. Oleh sebab itu, orang yang berzina, maka sungguhnya dia sedang menanamkan satu ranjau bom waktu yang sampai masanya akan meledak, dan dia meledakkan dirinya sendiri. Kalau orang meledakkan dirinya di Palestina mati syahid, tapi kalau model begini mati konyol. Oleh sebab itu, kalau ada niat mau berzina, pikirlah sekali.